Cerita membawa kita ke sebuah desa terpencil yang hidup dalam ketakutan. Di desa ini beredar legenda mengerikan tentang sosok setan tanpa kepala yang menghuni area sekitar sungai. Konon makhluk ini akan memburu siapa saja yang berani mendekat, memenggal kepala mangsanya, lalu melemparkan tubuh tanpa kepala itu keluar dari sungai. Awalnya ini dianggap mitos, tapi perlahan korban mulai berjatuhan. Orang-orang mulai berhenti pergi ke sungai. Siapapun yang tersesat atau nekat ke sana, mayatnya akan ditemukan dalam kondisi mengenaskan tanpa kepala. Bahkan, setiap kali ada warga yang hilang, penduduk desa langsung menyimpulkan bahwa setan itulah pelakunya. Sampai suatu hari, teror ini menimpa gadis muda bernama Nga atau kita panggil Naga. Naga menghilang tanpa jejak. Sandalnya ditemukan di pinggir sungai, tapi mayatnya belum ditemukan. Seluruh desa sudah pasrah dan yakin Naga telah diambil oleh setan sungai. Tidak ada yang berani mencarinya, bahkan Liam, sang kepala desa, terkesan menutup mata. Namun, ada satu orang yang menolak percaya. Dia adalah Moon, bibi dari Naga. Moon yakin keponakannya itu masih hidup atau setidaknya ada penjelasan logis di balik ini. Karena tidak ada warga yang mau membantu, Moon akhirnya memanggil bantuan profesional dari kota yaitu Detektif Kin. Beberapa hari kemudian Kin tiba di desa itu. Reputasi Kin sebagai pemecah kasus sulit sudah sangat terkenal. Namun begitu menginjak kaki di sana, ia langsung merasakan aura ketakutan yang menyelimuti warga. Kim segera mencari Moon. Ia mendapat info bahwa Moon sedang berada di kediaman kepala desa Liam. Mấy anh thừa biết nó cũng chỉ là viện cớ thôi mà. Quan huyện không giúp tôi thì ai giúp bây giờ? Sesampainya di sana, Kin melihat pemandangan yang tak mengenakan. Kepala desa menolak menemui Moon. Bahkan para penjaganya memperlakukan wanita itu dengan kasar. Kin langsung bertindak tegas, menghentikan para penjaga dan membawa Moon pergi dari sana. Pertemuan ini memberi sinyal awal bagi Kin, ada yang tidak beres dengan otoritas di desa ini. Moon sangat lega melihat Kin. Baginya, Kin adalah satu-satunya harapan untuk menemukan Naga keponakannya. Langkah pertama penyelidikan dimulai di rumah Naga. Di sana Kin bertemu dengan pihak ayah kandung Naga. Saat diinterogasi mengenai kapan terakhir kali melihat putrinya, respon pihak justru mengejutkan. Alih-alih khawatir, pihak malah sinis. Ia menduga Naga kabur dengan laki-laki lain karena sampai sekarang mayatnya tidak ditemukan. Mendengar tuduhan itu, Moon marah tapi ia menahannya. Moon kemudian mengajak Kin memeriksa kamar Naga. Sekilas kamar itu tampak rapi, namun mata jeli Kin menangkap satu kejanggalan. Ada pecahan pas bunga di lantai. Moon menjelaskan bahwa ini aneh. Naga adalah seorang penjahit pakaian. Dia tidak punya hobi mengoleksi pas bunga. Jadi dari mana asal pecahan pas asing ini? Kin lalu bertanya apakah ada kejadian aneh belakangan ini? Moon teringat sesuatu. Beberapa hari lalu, seorang pencuri sempat masuk ke rumah. Naga memergoki dan melawan pencuri itu hingga tangan si pencuri terluka. Namun karena tidak ada barang yang hilang, insiden itu tidak diperpanjang. Kin mencatat ini, pencuri yang gagal, pecahan pas bunga misterius, dan ayah yang tidak peduli. Ini bukan sekedar kasus orang hilang biasa. Petunjuk di rumah buntu, Kin memutuskan untuk pergi ke TKP utama, hutan dekat sungai tempat Naga menghilang. Di lokasi ditemukannya sandal Naga, Kin menemukan petunjuk fisik, sejenis biji tanaman yang aneh. Kin membawa biji itu ke dukun desa untuk diidentifikasi. Sang dukun menjelaskan bahwa itu adalah biji tanaman yang memiliki efek memabukkan atau membius. Namun dukun itu juga memberi peringatan keras. Jika kau berpikir naga dihilangkan oleh manusia, kau salah besar. Seluruh desa tahu ini ulah setan tanpa kepala. Dan sebentar lagi mayatnya pasti akan muncul. Kin yang berpikir dengan logika merasa ada yang ditutupi oleh mistis di desa ini. Saat berjalan keluar dari tempat dukun, Kin menyadari Moon diam-diam mengikutinya. Kin menegurnya. Disinilah Moon menumpahkan isi hatinya. Moon menceritakan betapa istimewanya naga baginya. Dulu ibu naga kabur meninggalkannya saat kecil. Dan ayahnya Piha tidak pernah menganggap naga sebagai putrinya. Hanya Moon yang merawat naga pada saat itu.
Namun terjadi tragedi. Suami Moon saat itu tidak suka Moon mengurus naga. Ia mengancam akan menceraikan Moon jika terus menemui keponakannya itu. Karena terpaksa, Moon meninggalkan naga di sana. Tahun demi tahun berlalu, Moon akhirnya berpisah dari suaminya dan kembali ke desa untuk menebus kesalahannya pada naga. Tapi baru beberapa hari mereka bersatu kembali, naga malah menghilang. Moon merasa dihantui rasa bersalah. Ia berpikir jika saja ia tidak pernah pergi dulu, mungkin naga akan selamat. Mendengar ketulusan dan rasa bersalah Moon, Qin akhirnya luluh. Ia mengizinkan Moon untuk ikut dalam penyelidikan. Malam pun tiba menyelimuti desa dengan ketakutan yang pekat. Teror setan tanpa kepala membuat suasana desa mati total. Penduduk mengunci pintu rapat-rapat, mematikan lampu, dan menggantung jimat penolak bala pemberian dukun di depan rumah mereka masing-masing. Tidak ada satupun jiwa yang berani keluar malam itu. Qin yang menginap di sana pun ikut merasakan atmosfer mengerikan ini. Namun, saat ia tertidur karena kelelahan, teror itu masuk ke alam bawah sadarnya. Qin bermimpi sedang berada di tepi sungai. Di sana ia menemukan kepala naga yang terpenggal mengapung di air. Mengerikannya, mata kepala itu terbuka dan mulutnya bergerak, berteriak meminta tolong pada Qin. Qin tersentak bangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin mengucur. Ia tidak yakin apakah itu sekedar bunga tidur atau sebuah petunjuk gaib dari arwah naga yang tidak tenang. Matahari terbit dan Qin tidak membuang waktu. Bersama Moon, ia kembali berkeliling desa untuk mencari celah dalam kasus ini. Mereka mendapatkan informasi baru yang menarik. Pada hari naga menghilang, naga terlihat bertengkar hebat dengan Tuet, putri kepala desa. Tuyết, ái nữ nhà quan huyện. Qin dan Moon langsung mendatangi rumah kepala desa untuk menanyakan beberapa hal kepada Tuet. Saat ditanya, Tuet mengaku pertengkaran itu hanya masalah sepele. Katanya, naga salah membuatkan warna kain pesanan Tuet. Tuet menolak membayar dan naga yang kesal mengancam akan menagih utangnya kepada tunangan Tuet, seorang pria bernama Tak. Jadi besar kemungkinan setelah pertengkaran itu, naga pergi menemui Tak. Qin segera menyelidiki siapa itu Tak. Ternyata Tak bekerja sebagai pengrajin keramik, vas dan piring. Fakta ini seketika membuat lampu di kepala Qin menyala. Ingat pecahan vas asing yang ditemukan di kamar naga di bagian pertama. Kemungkinan besar vas bunga itu adalah buatan Tak. Kecurigaan ini mengarah kuat kepada Tak. Qin dan Moon pergi ke rumahnya, tapi sayang rumahnya kosong. Suasana sangat sunyi. Karena Moon terlihat ketakutan, Qin menyuruhnya menunggu di luar saja. Sementara ia masuk sendirian ke dalam bengkel yang gelap itu. Namun di dalam sana, Qin melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Di remang-remang bayangan, Qin melihat sosok mengerikan. Setan tanpa kepala itu sedang memukuli naga. Namun secepat kilat, sosok itu menghilang begitu saja seperti asap. Qin tersadar saat mendengar suara di belakang bengkel. Ia berlari ke sana dan akhirnya dia bertemu dengan Tak. Tanpa basa-basi, Qin langsung menuduh Tak sebagai dalang hilangnya naga. "Apa hubunganmu dengan dia? Kenapa kau menculiknya?" desak Qin. Terpojok, Tak akhirnya membongkar rahasia besar. Tak mengaku bahwa ia sebenarnya mencintai naga. Niatnya adalah untuk membatalkan pertunangan dengan Tuet, putri kepala desa, demi menikahi naga. Tapi cinta mereka terhalang restu dan ancaman. Tak bilang saat kepala desa dan keluarganya tahu tentang hubungan gelap ini, mereka mengancam akan menghancurkan hidup Tak dan naga jika ia berani membatalkan pertunangan. Mendengar pengakuan Tak, Qin dan Moon menyimpulkan bahwa keluarga kepala desa mungkin pelaku sebenarnya demi menjaga kehormatan. Mereka kembali mendatangi rumah kepala desa. Di sana Liam, istrinya Piang dan putrinya Tuet diinterogasi ulang.
Mereka mengakui memang marah pada Tak, tapi mereka membantah telah menyakiti naga. Justru Tuet melempar fakta baru yang mengejutkan. Tuet berkata Tak itu pembohong. Dia bukan ingin menikahi naga karena cinta, tapi dia panik. Tak ingin meninggalkan naga justru saat dia tahu bahwa naga sedang hamil anaknya. Pengungkapan ini mengubah segalanya guys. Naga ternyata sedang hamil anak Tak. Motif pembunuhan kini menjadi sangat kuat bagi semua pihak. 1. Tak mungkin membunuh naga untuk menyingkirkan bukti perselingkuhan dan anak yang tidak diinginkan agar tetap bisa menikahi putri kepala desa yang kaya raya. 2. Keluarga kepala desa mungkin membunuh naga demi kehormatan agar pertunangan putri mereka tidak batal karena skandal wanita hamil. Namun semua ini masih sebatas motif, belum ada bukti secara fisik. Kin kemudian teringat satu petunjuk yang sempat terlewat, yaitu si pencuri. Beberapa hari sebelum hilang, rumah naga dimasuki pencuri yang tidak mengambil barang apapun, tapi sempat berkelahi dengan naga hingga tangan pencuri itu terluka. Kin menyusun sebuah kesimpulan. Mungkin saja Tak yang mengirim pencuri itu untuk mengambil kembali barang bukti seperti pas pemberiannya agar hubungan mereka tidak tercium. Atau mungkin keluarga kepala desa yang mengirim pembunuh bayaran si pencuri untuk menghabisi naga, tapi gagal di percobaan pertama. Siapapun dalangnya, kunci jawabannya ada pada satu orang, si pencuri dengan luka di tangan. Jika Kin bisa menemukannya, kasus ini akan terpecahkan. Kin dan Moon kini mempunyai misi, yaitu menemukan si pencuri itu. Petunjuk kuncinya adalah luka di tangan. Kin menyusun strategi untuk memeriksa tangan para penduduk desa yang mencurigakan. Pencarian ini akhirnya membuahkan hasil. Mereka menemukan seorang pria bernama Tong, seorang residipis yang diasingkan oleh kepala desa untuk tinggal di luar perbatasan desa karena sering mencuri. Saat diperiksa, Tong memiliki bekas luka baru di tangannya. Di bawah interogasi Kin, Tong akhirnya menyerah. Ia mengakui dialah yang masuk ke rumah naga pada malam itu. Polisi bahkan menemukan gelang milik naga di gubuknya sebagai barang bukti. Namun saat Kin bertanya siapa yang membayarnya untuk membunuh naga, Tong membantah keras. Ia bersikeras bahwa ia tidak disuruh siapapun. Ia mencuri murni karena butuh uang. Tapi Tong memberikan informasi lain yang jauh lebih berharga. Tong berkata, malam itu saat aku kabur dari rumah naga, aku melihat sesuatu yang mengejutkan. Aku melihat istri kepala desa Piang dan ayah naga Piha sedang berduaan. Fakta ini meledak seperti bom. Ternyata Piha dan Piang telah berselingkuh selama bertahun-tahun. Dan naga baru saja memergoki rahasia gelap ayahnya sendiri pada malam itu. Jarum kecurigaan kini berputar ke arah Piang, istri kepala desa. Kin menduganya sebagai dalang. Namun saat dikonfrontasi, Piang membela diri. Ia mengaku memang menemui naga malam itu, tapi hanya untuk mengancam. Piang mengancam akan membunuh naga jika naga tidak menjauhi Tak, tunangan putrinya. Benang kusut mulai terurai. Kin dan Moon kembali menggali informasi dari saksi mata lain. Akhirnya mereka menemukan fakta bahwa orang terakhir yang memanggil naga untuk bertemu di hutan bukanlah ayahnya atau ibunya, melainkan Tuet, putri kepala desa. Kin langsung mendatangi Tuet dan menekannya dengan bukti-bukti yang ada. Pertahanan Tuet runtuh. Ia akhirnya mengakui segalanya. Tuet bercerita bahwa malam itu mereka bertemu di hutan. Terjadi perdebatan hebat karena Tuet cemburu buta mengetahui naga hamil anak tunangannya. Mereka saling dorong. Dalam pergulatan itu, naga jatuh dan kepalanya terbentur batu sungai dengan keras. Tuet melihat naga tidak bergerak dan mengira kalau ia sudah mati. Panik dan ketakutan, Tuet lari meninggalkan tubuh naga begitu saja di sana. Namun Tuet bersumpah ia tidak memindahkan mayatnya. Kasus tampaknya terpecahkan. Kin segera menghubungi kepolisian kota. Tak lama kemudian, polisi datang dan menangkap Tuet atas tuduhan pembunuhan atau kelalaian yang menyebabkan kematian. Moon menangis histeris melihat kenyataan ini. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di pikiran Kin. Jika Tuet meninggalkan mayatnya di sana, kemana perginya tubuh naga? Dan siapa yang memindahkannya?
Meskipun pelaku utama sudah ditangkap, misteri mayat yang hilang masih menjadi tanda tanya besar. Malam harinya, setelah keributan penangkapan mereda, Kin mencoba beristirahat. Ia sedang makan malam sendirian di penginapannya, merasa tugasnya sudah selesai. Tapi tiba-tiba suasana berubah drastis. Hawa dingin menusuk tulang. Kin merasakan kehadiran seseorang atau sesuatu masuk ke dalam kamarnya. Saat ia menoleh, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di hadapannya berdiri sosok setan tanpa kepala itu. Dan yang lebih mengerikan, makhluk itu sedang memegang kepala naga yang sudah putus dan memakannya dengan lahap tepat di depan mata Kin. Ini bukan mimpi. Kin berteriak ngeri saat makhluk itu menerjang ke arahnya. Untungnya rekan polisinya yang berada di dekat sana mendengar teriakan itu dan mendobrak masuk menyelamatkan Kin. Namun anehnya begitu rekannya masuk, setan itu menghilang tanpa jejak. Insiden ini meyakinkan Kin bahwa ada unsur supernatural yang nyata, bukan sekedar halusinasi atau legenda bohong. Kin memerintahkan rekannya untuk mencari tahu sejarah setan ini, kenapa dia ada di sini, dan siapa dia sebenarnya. Rekannya membuka arsip lama desa dan menemukan fakta sejarah yang mengerikan. Ternyata 30 tahun yang lalu di desa ini pernah terjadi tragedi berdarah. Sebuah keluarga besar yang terdiri dari 14 orang dituduh sebagai pengkhianat negara. Tanpa pengadilan yang sah, seluruh penduduk desa main hakim sendiri. Mereka menyeret ke-14 orang itu ke tepi sungai dan memenggal kepala mereka satu persatu. Dan konon arwah penasaran dari keluarga yang dibantai itulah yang bersatu membentuk sebuah entitas setan tanpa kepala. Sungai itu menjadi terkutuk karena menjadi tempat eksekusi massal. Namun ada satu detail aneh. Legenda itu sudah ada sejak 30 tahun lalu. Tapi teror pembunuhan dan penampakan setan tanpa kepala ini baru aktif kembali secara agresif selama 5-10 tahun terakhir. Kenapa dia tidur selama 20 tahun dan baru bangun sekarang? Dan kenapa dia mengincar Kin? Kin berada di persimpangan antara logika dan mistis. Di satu sisi, akal sehatnya menolak keberadaan hantu. Tapi di sisi lain, matanya sendiri telah melihat setan tanpa kepala itu berulang kali. Sementara Kin bergulat dengan kewarasannya, di rumah kepala desa, Piang, istri kepala desa, sedang panik luar biasa. Ia meminta bantuan suaminya Liam, namun Liam menolak terlibat lebih jauh. Dalam keputusasaan, pelayan pribadi Piang datang membawa kabar mengejutkan. Orang yang Nyonya bayar untuk membunuh naga ternyata belum membunuhnya. Disinilah twist pertama terungkap guys. Ternyata Pianglah dalang yang sebenarnya. Mari kita mundur sedikit ke masa lalu. Saat Tuet, putri Piang, tidak sengaja mendorong naga hingga pingsan di hutan, Tuet lari ketakutan. Pelayan Piang melihat kejadian itu dan melapor. Bukannya menolong, Piang malah melihat ini sebagai kesempatan untuk melenyapkan naga selamanya agar nama baik putrinya bersih. Piang memberi uang kepada pelayannya untuk menyewa pembunuh bayaran. Dan pembunuh bayaran itu tidak lain adalah Tong si pencuri yang kita tangkap sebelumnya. Namun Tong adalah bajingan licik. Saat ia menemukan naga pingsan di hutan, muncul ide jahat di benaknya. Kenapa aku harus membunuhnya sekarang? Kalau aku culik dan sembunyikan dia, aku bisa memeras istri kepala desa terus-menerus. Jadi Tong menyembunyikan naga yang masih hidup itu guys. Sambil terus meminta uang tutup mulut kepada Piang dengan bantuan si pelayan yang berkhianat. Semua petunjuk mengarah kembali kepada Tong. Kin dan Moon memutuskan untuk menguntit Tong secara diam-diam. Ternyata Tong sedang memeras Piang lagi. Ia mengancam jika Piang tidak memberi uang lebih, ia akan membawa naga yang masih hidup itu ke hadapan warga. Piang yang sudah muak memutuskan untuk menghabisi Tong. Pertemuan rahasia terjadi di hutan antara Piang, pelayannya, dan Tong. Suasana memanas. Tong menyadari pelayan itu ingin mengkhianatinya. Jadi Tong membunuh pelayan itu di tempat.
Tersudut, Piang menggunakan taktik licik. Ia membujuk Tong, serahkan naga padaku, biar aku yang membunuhnya, dan kau bawa semua uangnya. Dan Tong setuju. Mereka pun menuju ke tempat penyekapan naga. Tepat saat Piang hendak membunuh naga, Qin dan Moon muncul. Pertarungan sengit terjadi. Qin bertarung 1 lawan 1 dengan Tong. Di sisi lain, Moon berhasil menyelamatkan naga dari serangan Piang. Nhưng tôi mà giờ bỏ con nữa. Keesokan harinya, semua kebusukan terbongkar. Piang ditangkap polisi atas percobaan pembunuhan. Tak membatalkan pertunangannya dengan Tuet dan akhirnya bisa bersatu kembali dengan naga dan calon bayi mereka. Desa kembali tenang atau setidaknya begitulah kelihatannya. Namun bagi Qin, kasus ini belum selesai. Ia masih dihantui satu pertanyaan besar. Siapa atau apa sebenarnya setan yang terus-menerus ia lihat? Saat Moon mengantar Qin pulang, Moon mengucapkan sesuatu yang menjadi kunci jawaban segalanya. Qin, setan yang kamu lihat itu, anehnya aku tidak pernah melihatnya. Padahal seluruh warga desa meminum ramuan pelindung yang diberikan dukun agar setan itu tidak bisa membunuh mereka. Karena aku khawatir padamu, setiap malam aku mencampurkan ramuan dukun itu ke dalam makananmu. Tapi aku sendiri tidak pernah meminumnya. Mendengar itu, mata Qin terbelalak. Ia segera memeriksa sisa ramuan itu. Ternyata itu bukan ramuan pelindung. Itu adalah obat halusinogen kuat yang dibuat dari biji tanaman yang Qin temukan di awal film. Jadi, alasan kenapa seluruh desa melihat setan dan hidup dalam ketakutan adalah karena mereka semua telah diracuni secara massal oleh dukun tersebut. Kenapa dukun melakukan ini? Qin menggali sejarah desa lebih dalam dan menemukan fakta yang terlewat. Kalau kalian ingat guys, keluarga 14 orang yang dipenggal 30 tahun lalu. Ternyata jumlah anggota keluarga itu sebenarnya 15 orang. Ada satu anak kecil yang selamat dan anak itu bersembunyi menyaksikan dengan kepalanya sendiri saat seluruh keluarganya dipenggal oleh warga desa di tepi sungai. Hari itu anak tersebut bersumpah akan membalas dendam. Anak itu pergi belajar ilmu racun dan bertahun-tahun kemudian kembali ke desa menyamar sebagai dukun. Rencananya sangat brilian dan keji. Ia menggunakan ramuannya untuk membuat warga berhalusinasi melihat setan tanpa kepala. Di bawah pengaruh ketakutan dan obat-obatan itu, ia bisa memanipulasi warga. Bahkan membunuh musuhnya satu persatu dengan memenggal kepala mereka. Persis seperti yang warga lakukan pada keluarganya dulu. Setan itu tidak pernah ada. Setan itu adalah dendam sang dukun. Qin dan polisi segera menyerbu rumah si dukun. Namun semuanya terlambat. Gubuk itu sudah kosong. Sang dukun, pembunuh berantai yang sebenarnya telah melarikan diri, meninggalkan desa yang hancur oleh paranoia. Film berakhir dengan adegan Qin berdiri menatap hutan, mengepalkan tangannya. Ia tahu ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perburuan baru antara dirinya dan sang dukun. Dan begitulah kisah detektif Qin berakhir. Sebuah film detektif dengan twist berlapis yang mengajarkan kita bahwa terkadang monster yang paling mengerikan bukanlah hantu, melainkan manusia yang menyimpan dendam.